Kabar tak mengenakan datang dari kekasih Dewi Persik, Ruli, yang sempat viral lantaran belum lama ini berhasil melelehkan hati Dewi Persik saat ia melamarnya di hadapan ibunya. Namun, hanya dalam hitungan hari saja, isu miring mengenai kekasihnya yang diketahui berprofesi sebagai seorang pilot itu mulai menyeruak ke permukaan. Masa lalu kekasih Dewi Persik itu ramai diperbincangkan halayak. Bahkan salah satu akun di media sosial secara blak-blakan membongkar masa lalu Ruli yang pernah menelantarkan anaknya hasil pernikahannya dahulu. Alhasil, tudingan miring mengenai kekasihnya membuat pedangdut yang kerap disapa DP itu murka. Mantan istri Angga Wijaya itu tidak terima atas tudingan miring yang dialamatkan kepada kekasihnya. Lantas, langkah apa yang akan dilakukan Dewi Persik terkait hal tersebut? Kenapa harus diungkit lagi di akun-akun gosip? Hati-hati, aku cuma bisa bilang gitu aja. Kalau kalian memberikan berita-berita yang menjatuhkan tanpa ada bukti, itu bisa pencemaran nama baik. Jadi aku sudah taruh beberapa akun-akun karena kan di situ bilang menelantarkan anak, di situ bilang macam-macam lah ya. Kalau mereka tidak bisa membuktikan itu akun-akun, mereka dapat informasi itu dari siapa? Aku akan konsultasi dengan lawyer aku, begitupun dia untuk ya nggak apa-apa kalau mau buka-bukaan ya nggak apa-apa juga. Jadi biar nggak sembarangan orang, karena yang dimaksud menelantarkan anak itu gimana anak mau diurusin kalau orang tuanya sendiri kan harus dicari sebabnya apa. Kalau ibunya sendiri tidak menginginkan anaknya untuk dijenguk bapaknya, coba gimana dong? Maksudnya apa? Nanya Dewi maksudnya. Kalau untuk urusan itu ya saya nggak bisa menjudge atau menghakimi seseorang untuk kondisi sekarang. Kalau itu kan masalah pribadinya dia, jadi saya nggak berani ikut bicara karena saya nggak tahu setelah pisah dari saya kehidupannya dia seperti apa, kan saya nggak tahu gitu. Ya udah, berjalan aja terus di akun gosip bilang dia menelantarkan anaknya. Kalian nggak ngerti masalahnya apa. Janganlah membunuh karakter orang, itu tidak boleh. Apalagi kalian tidak tahu ceritanya seperti apa gitu. Oke, aku ngebahas Mas Ruli ya. Yang pertama, oke lah, dia sudah pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Dia mengakui itu. Kenapa dia sampai bercerai dengan istrinya? Dia merasa dia bandel, dia pilot, dia punya duit. Dia merasa bahwa mungkin dia bisa, perempuan mana yang nggak mau sama dia. Termasuk pramugari-pramugari yang ngejar-kejar dia dulunya seperti itu. Dan dia akhirnya mengkhianati istrinya. Tapi dia sudah meminta maaf walaupun permintaan maaf itu dibayar dengan perceraian. Terus kemudian kalau sama berita yang kemarin yang katanya digerebek lah yang begini. Bukan ya sayang. Jadi yang digerebek tuh bukan Mas Ruli. Sama Mas Ruli ceritanya itu sudah selesai, udah ending. Tanyain sendiri aja sama Kak Tessa sama siapa. Orang mau nikahin perempuan kok. Gak mungkin kalau aku tutup mata tutup telinga. Aku juga gak mau gagal. Terus dia sudah membayar ketika ini kembali ke istri pertama ya. Dia sudah membayar semuanya dengan masa lalu yang oke lah, boleh dianggap dia bandit, dia bandel. Satu, dia harus jauh dengan anaknya. Dia harus dijauhkan dengan anaknya. Ketemu dengan anaknya pun susah. Komunikasi dengan anaknya pun susah. Jadi itu bukan menelantarkan. Kalau menelantarkan itu dia berbeda dengan anak yang ditutup komunikasi oleh mantannya. Beda itu. Ya, beda. Bedakan itu. Menelantarkan anak dengan ditutup komunikasinya oleh mantan istri yang mungkin aku kan akan mensupport perempuan ya. Karena aku tidak membenarkan apa yang Mas Ruli pernah lakukan dulu. Yaitu dia pernah selingkuh dengan pramugari. Aku tidak pernah membenarkan itu. Aku tidak pernah membenarkan itu. Tapi minimal
kita tidak boleh menghakimi orang lain bahwa bahwa yang dia lakukan sudah dapat bayarannya. Dia pernikahannya cerai, dia harus tidak bisa memiliki hak asuh anak, dia dijauhkan dari anaknya, dia tidak bisa ketemu dengan anaknya, dia tidak bisa yang dulu biasanya bareng-bareng dengan orang-orang, segala macamnya untuk ketemu dengan anaknya susah. Kalian coba di posisi Mas Ruli deh. Kalau misalkan kamu bercerai hanya gara-gara, kalau aku juga jadi istrinya, aku punya anak dari mantan aku, terus mantan aku tuh selingkuh sama cewek lain, ngapain lu mau ketemu sama anak buah? Aku gituin. Sama. Itu pasti sama. Gitu loh. Tapi balik lagi kalau dia dapat hidayah dari Allah, mungkin oh iya ya bahwa perceraian ini sudah jalan dari Allah. Hubungan asmara antara DP dengan Ruli memang mengejutkan banyak orang. Tidak hanya dibumbui drama, tetapi juga sebagai kisah dalam perjalanan cinta seorang Dewi Persik sendiri. Jika nantinya DP benar-benar menikah dengan Ruli, maka itulah pernikahan keempat bagi pemilik goyang gergaji itu. Banyak yang memuji, tetapi tidak sedikit juga yang ragu. Apakah hubungan asmaranya dengan Ruli akan langgeng sebagai pelabuhan terakhir DP? Tentu saja tidak ada yang tahu mengenai hal itu. Banyak hal yang sudah dilalui DP, asam manisnya pernikahan sudah ia rasakan. Tidak sekali, namun 3 kali. Dan belum lama ini, Ruli memberanikan diri melamar DP di hadapan ibunya. Lantas, akankah Ruli akan menjadi pelabuhan terakhir DP? Dan seperti apa pula DP menilai sosok Ruli hingga ia memantapkan diri menerima Ruli sebagai calon suami? Karena aku sayang sama Dewi, cinta sama Dewi. Amin. Dewi terima aku untuk kita nikah rencananya. Amin. Aku dilamar. Ya ada juga banyak teman-teman saya yang ngasih tahu gitu, karena kan dulu saya menjalin hubungan lumayan lama gitu ya, 1 tahun lebih, jadi banyak teman-teman saya yang juga tahu gitu, jadi makanya banyak yang langsung heboh, langsung heboh aja semuanya, langsung ngasih kabar ini lamaran gitu. Oh iya, malah saya juga tadinya sebenarnya dari berita yang dikasih tahu sama temen sih sebenarnya gitu. Kalau mami aku bilang ya jalani dulu saling mengenal satu dengan yang lain, karena kan Dewi baru saja bercerai gitu. Jadi coba saling, namanya intinya adalah dia menghormati aku sebagai wanita timur, wanita Jawa yang punya orang tua gitu. Jadi dia pingin serius sama aku. Ngapain dia ngelamar aku kalau nggak kepingin serius kan? Tapi kan semua harus dari aku pribadinya bagaimana. Aku kan juga harus bisa melihat. Aku pernah gagal dalam rumah tangga. Jadi aku juga harus bisa melihat ada keseriusan seperti apa dari pihak laki-laki untuk aku. Menurut aku laki-laki yang sudah bicara sama orang tua aku itu berarti sudah sangat serius sama aku. Jadi aku sekarang sebagai perempuan ya kita tinggal lihat, berdoa, istikharah yang terbaik dari Allah seperti apa untuk aku. Aku deg-degan. Aku jujur sama namanya kan Mas Ruli, aku deg-degan. Jadi nggak langsung terus yang gimana enggak. Jadi aku butuh tahu bagaimana backgroundnya, seperti apa, kenapa dia bisa mau sama aku. Jadi ternyata dari dulu tuh memang sudah ngincer aku gitu. Dari dulu tuh pernah WA aku kalau aku bisnis 3 bulan itu baru aku bales, sebulan baru aku bales. Paling dia kalau lagi bisnis ini tolong dong ikut bareng dong bisnisnya. Oh iya, aku cuma jawab gitu. Terus paling apa kabar, nanti aku jawabnya berapa lama lagi, sebulan, baik, habis itu hilang lagi. Setiap orang itu kan tidak bisa kita samakan masalah kecocokan gitu ya. Waktu itu saya tidak bisa cocok sama karakternya, sama sifatnya, dan itu kan nggak bisa dipaksakan gitu. Kalau untuk saat ini mungkin Dewi lebih cocok, ya kita ikut bersyukur aja.